Baik, balik lagi di Halo Palembang, pemirsa yang ada di rumah. Kita sudah kedatangan narasumber kita juga. Iya, jadi tidak 3 lagi berempat. Betul, ada Ibda Novi HD, Kasubnit di Kiasa. Iya. Apa kabarnya Ibda? Novi? Syukur, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Betul. lanang betina juga balance jadi ya. Sama-sama Cak itu. Iya, jadi langsung baik nih Bu. Kami pengen nanya ini tentang proses pengamanan yang dilakukan untuk arus lalu lintas pas perayaan Tahun Baru malam ini pecah apa itu Bu? Ya, terima kasih untuk pengamanan arus lalu lintas pada perayaan malam tahun baru ini. Pada pukul 10 malam kita melaksanakan rekayasa arus lalu lintas ya, situasional sifatnya. Untuk masyarakat Kota Palembang yang ingin melewati Jembatan Ampera, Jalan Jenderal Sudirman kita tutup sementara, bisa melewati Jalan Musi 4 dan Musi 2. Jadi sepanjang Jalan Jenderal Sudirman untuk sementara kita tutup. Jembatan Itu Ampera itu di ditutup juga, Bu? Iya, Jembatan Ampera. Itu di jam 10 ya, Bu Iya, ya? jam 10 malam. Sampai jam? Situasional sifatnya. Betul. Itu ngapa Bu bisa diadu ke rekayasa lalu lintas? Ditutupnya iya. Jembatan Ampera. Karena kondisi Jembatan Ampera itu sudah sedikit rapuh ya, dia bisa menampung beban sekitar 16.000 ton. Nah, jadi kemungkinan masyarakat banyak yang ingin merayakan malam tahun baru itu di atas Jembatan Ampera, jadi bisa menampung beban itu tidak bisa banyak ya. Jadi kita buka tutup sifatnya untuk pengamanan di malam tahun baru itu untuk Jembatan Ampera ya. Ibda Novi, selain di Jembatan Ampera, di jalan mana lagi yang dilakukan rekayasa lalu lintas? Untuk sementara ini bagi masyarakat yang ingin melewati Jembatan Ampera yang mau ke Kambang Iwa bisa melewati jalan Caritas, berbelok ke Caritas ataupun ke Jalan Dempo ya. Jadi sementara sepanjang Jalan Jenderal Sudirman kita tutup. Berarti yang sepanjang jalan pedestrian itu ya, Bu, ya? Pedestrian Betul. kita tutup. Jadi ini sebenarnya Ampera ditutup ini lebih mikiri ke bebannya Bu. Iya, betul sekali. Kita beringgut dikit ini ke Pak Bambang. Kira-kira malam tahun baru ini ada berapa wilayah ini Pak yang diprediksi bakal terjadi macet, bahkan macet parah lah? Kemungkinan di musim 4 karena musim 4 itu di samping jalannya sempit, waktu mau penurunan arah ke Pelaju, jadi yang dari arah Ilir mau ke Ulu nanti langsung belok kiri, terus mau masuk ke musim 4-nya nanti dari Pasar Tujulu baru boleh masuk ke jembatan musim 4. Jadi dibuat satu arah? Dibuat satu arah. Dibuat satu arah, untuk jangan mengurangi kontraplas ya di tiara. Betul. Terus juga kebanyakan di situ anak-anak muda ini nak berfoto ya Pak ya di tahun baru ini. Iya. Betul. Banyak yang nak selfie. Iya, banyak nak Iya. selfie. Jadi kemacetan ada di situ. Caca Pikri seneng nian juga ya berfoto di situ ya. Iya, ini pernah kena gusur ya waktu itu ya. Jam 12:30 dia malah Pak. Iya, masih cogok bocor itu. Betul. Jadi kalau misalnya untuk jalur alternatif dewe, Ibu di mana Be untuk jalan-jalan yang dilakukan rekayasa lalu lintas selain juga di Ampera tadi, terus juga di jalan Manombai biar pemirsa yang ada di rumah juga tahu. Sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, jalan di seputaran bawah Pasar 16 juga. Oh Iya, seputaran Pasar 16 itu bisa dilewati, cuman di bawah yang akan kita buka. Jadi yang mengarah samping jalan jembatan Ampera juga kita tutup. Jadi bisa melewati berbelok ke Jalan Ciagus Kemas, kemudian ke Jalan Merdeka bisa dilalui itu ya. Kemudian ke Kambang Iwa bisa dilalui. Paling tiara tempatnya Memang, karena memang kalau misalnya di Kota Palembang Dewe, masyarakat banyak beraktivitas itu. Kalau tahun lalu di mana Bu untuk pergantian tahun ini? Maksudnya? Untuk merayakan tahun baru biasanya kan di BKB dan lain-lain. Kalau tahun kemarin di mana? Untuk tahun kemarin masyarakat banyak yang melewati sepanjang Jalan Pasar 16 ya, bisa memutar balik ke Ampera, sifatnya buka tutup ya, bisa merayakan di sana, tapi sifatnya tidak bisa berlama di Ampera karena bebannya bisa berat ya. Jadi bukan ngandek, bisa bukan bisa menetap di sana karena di Jembatan Ampera juga harus seimbang beratnya kanan dan kiri. Kebanyakan masyarakat yang
Palembang ini ke sebelah kanan ya. Nah, jadi sementara sifatnya situasional kita tutup, buka tutup sifatnya untuk jembatan Ampera di malam perayaan Tahun Baru. Bisa melewati jembatan Ampera, cuma sifatnya buka tutup ya. Biar tidak nampung beban yang Iya, terlalu betul. berat. Ini ngomong-ngomong juga soal malam perayaan tahun baru ini Pak, banyak wong yang ngomong katanya, sudahlah santai bae malam tahun baru tuh. Dak katik lagi pemeriksaan apa-apa, kadang kan ada yang tidak berhelm, lupa bawa SNK. Nah, ngomong-ngomong SIM soal juga. denger omongan ini, kira-kira petugas lantas masih tetap jalan ke tugasnya dak untuk hukum pelanggar malam tahun baru ini Pak Bambang? Kalau untuk di Kiasa mungkin ada nanti mobil penerangan, jadi sifatnya memberikan himbauan-himbauan untuk keselamatan para pengendara motor. Utamanya yang nggak pakai helm mungkin kita tegur, kita arahkan untuk tidak juga kebut-kebutan untuk anak-anak muda kan. Terus nanti yang parkir-parkir di atas jembatan mungkin diimbau juga untuk tidak parkir di atas jembatan karena mengganggu arus lalu lintas yang Iya, itulah yang melewati menyebabkan kemacetan jembatan tadi. tersebut. Banyak uang tuh kadang Pak, uang Palembang tuh bawa helm ya, Iya. cuman ditaruhnya di sikut. Pernah tak kau nyingok? Wah, iya tak? Benar. Tapi tidak dipakainya, ditaruhnya Kenapa di lah sikut. itu Cek Fikri? Apa ya mungkin sikut dia lebih berharga dari kepalanya Tiara. Bu, ini Mungkin. kalau ngomongin soal tahun 2019 ini, kalau tingkat pelanggar lalu lintas, apakah banyak apa menurun dari tahun 2018 kemarin? Syukur alhamdulillah pada tahun 2018 tingkat pelanggaran lalu lintas turun ya. Kebanyakan ini pelanggarannya tidak menggunakan helm di masyarakat Kota Palembang ini, alhamdulillah turun. Pasti banyak budak-budak muda itu Bu. Betul sekali. Karena memang juga dari kepolisian Dewek banyak nian juga di beberapa bulan ini merazia ya Bu ya, di beberapa tempat juga. Iya. Betul. Karena yang tua lah sudah sadar Tiara. Nyingoknya ke kau aku mana tua tuh. Betul. Kalau itu tingkat pelanggaran lalu lintas, kalau tingkat kecelakaan dari tahun kemarin ke tahun ini kayak mana itu Bu? Bisa. Jadi untuk tingkat kecelakaan di 2019 ini lebih turun dibanding 2018. Dapat dilihat dari operasi lilin yang sudah berjalan 8 hari, 5 kecelakaan, 3 luka ringan untuk 2 luka berat. Jadi menurun dibanding tahun kemarin. Itu daerah mana itu Pak Bambang? Khusus Palembang. Khusus Palembang Iya. ya. Jadi memang itu berkat sosialisasi juga mungkin Betul. Pak ya. Dari ada beberapa kejadian juga mungkin yang buat uang takut, jadinya lebih berhati-hati. Semoga tahun depan nihilnya lah. Amin. Semoga tidak katik lagi Cak itu Dan Tiara. pastinya masyarakat juga berkontribusi juga ya Bu ya untuk jaga keamanan bersama di pergantian tahun 2019 ini. Cak itu kalau kecelakaan tahun kemarin itu banyak enggak Pak? Banyak. Di tahun baru Tahun ini. kemarin Di penghujung tahunnya ini Pak, malam mage Cak itu. Kalau tahun kemarin. tahun kemarin lumayan banyak, cuman alhamdulillah lukanya tidak terlalu berat, jadi luka-luka ringan. Memang kebanyakan roda 2 ya Pak Roda ya? 2, anak-anak muda rata-rata nggak pakai helm. Betul. Jadi memang banyak kecelakaannya itu yang tidak guna ke helm, Cek Bener, Fikri. Nia. Padahal ada di rumah juga yang nak pergantian tahun, nak keluar dengan keluarga atau dengan kawan-kawan, jangan lupa juga untuk pakai helm dan lain-lain, bawa SIM, Cek itu kan. Karena agaknya masih ada pemeriksaan juga oleh Benar, masih ada kepolisian. pemeriksaan Pak ya. Iya. Jangan bukan berarti malam tahun baru laju kamu lantak-lantak lah Mak itu. Nah, malah lebih banyak lagi yang tersebar untuk melakukan pemeriksaan. Kalau Jadi, pesta rakyat, Ibu Novi tahu tidak kalau di Kota Palembang itu di daerah mana Bay? Kita dari Polda Sumatera Selatan bekerja sama dengan Polrestabes Palembang melaksanakan perayaan malam tahun baru, yaitu adanya panggung prajurit ya. Panggung prajurit. Dilaksanakan di Benteng Kota Besak. Iya. Berarti Benteng Kota Besak juga jadi perhatian juga ya? Iya, betul. Untuk keamanannya Dewek ya Pak Iya, ya. Terus di betul. mana Bay Bu? Untuk perayaan pesta rakyat yang ada di Kota Palembang yang Ibu tahu. Untuk sementara kita laksanakan di Benteng Kota Besak itu ya, untuk mengajak warga Kota Palembang melaksanakan malam tahun baru di sana. kalau di Jakabaring Sport City ada acara juga kah Bu? Untuk sementara belum ada. Belum ada. Jadi memang dipusatkan di Benteng Kota Besak Benteng sama Kota di Besak. Ampera. Tapi caknya dari tahun ke tahun untuk pesta rakyat Dewek memang adanya penurunan ya Bu ya? Iya. Di pergantian tahun ini. Kalau dulu banyak nih yang Cek Fikri, Cek itu di beberapa tempat juga, dan masyarakat juga memang penuh di situ. Terus juga pengamanannya juga lebih ekstra pastinya. Lebih ekstra lagi. Tapi bukan cuma malam tahun baru, pecahnya dari ke malam takbiran apa-apa juga uang lebih
Ampera ini jadi pusat Jadi Cek. ikon. Icon. Malah Betul. jadi ikon. Ini kalau Ampera kan ditutup, terus juga apa namanya sistemnya buka tutup cek itu ibu. Iya. Itu berapa lama? 1 Januari sudah buka lagi seperti biasa? Sudah sifatnya sementara. Sementara. Saja. Jadi di penghujung tahun ini di malam aja Iya. baik. Itu kan ditutup Bu, berarti masyarakat bisa ke tengah. Bisa. Bisa ke tengah itu. Cuma kendaraannya harus diparkirkan di pinggir. Kita menyiapkan 5 kantong parkir. Nah, benar Bu. Ini ngomong-ngomong soal tempat parkir untuk kawan-kawan dan di Gemang Cek yang bakal ngerayo ke malam tahun baru di Ampera, ini kira-kira di daerah mana Be, Bu? Mereka bisa parkir ke kendaraannya. Bisa di Jalan Bari, di BKB, Di BKB. Pasar 16 Ilir bisa, di Cineplex juga bisa. Kita siapkan 5 kantong parkir. Nah, jadi kantong parkir tidak anak parkir sembarangan Betul cek itu. sekali. Benar, jangan kayak, sudahlah, taruh lah Bay. Nah, tiba-tiba jadi masalah. Sudah aman ya? Tidak aman. Kayak hilang baru nak berutuan. Itu Iya. parkir untuk kendaraan roda 4 itu ya Bu ya? Iya, semua kendaraan. Semua kendaraan, bukan cuma roda 2 baik, cek itu Cek Fikri, biar cukup aman. Dan juga pemirsa yang ada di rumah kita bakal balik lagi, jangan kemana-mana, tetap di Halo Palembang.